Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, 93 Movie akan merangkum sebuah film action trailer garapan Jonathan Mostow yang diangkat dari novel berjudul For the Dogs tahun 2004 karya dari Kevin Wignall. Film yang berjudul The Hunter's Prayer ini rilis pada tahun 2017 dan diperankan oleh aktor seperti Sam Worthington, Odeya Rush, Martin Compston, Alan Leach, Emily Decker, dan lainnya. Film ini menceritakan tentang Lucas yang diperankan oleh Sam Worthington, seorang pembunuh bayaran profesional yang tidak mampu untuk membunuh targetnya yaitu Ella Hato, yang diperankan oleh aktris cantik Odeya Rush, yang membuat Lucas teringat kepada anak gadisnya yang bernama Jillian. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita film ini, saya minta dukungannya kepada teman-teman untuk memberikan like, comment, share, and subscribe channel 93 Movie ini agar semakin berkembang ke depannya. Di sebuah rumah mewah di kota New York, terlihat seorang pria mencurigakan yang berjalan memasuki rumah mewah tersebut. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri, satu ekor anjing, dan satu asisten rumah tangganya. Ketika asisten rumah tangga itu keluar bersama anjingnya, tiba-tiba ia ditembak oleh pria itu. Tak sampai di situ, pria tersebut juga masuk dan langsung menghabisi sepasang suami istri yang berada di dalamnya. Dan untuk menghilangkan jejak, pria itu pun membakar rumah tersebut, lalu pergi. Kemudian, scene berpindah ke sebuah asrama sekolah di Swiss tepatnya. Di sana kita akan dikenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Ella, yang diperankan oleh Odeya Rush. Lalu, malam pun tiba. Terlihat Ella yang bersiap untuk menemui pacarnya di sebuah tempat hiburan malam dengan mengendarai sepeda. Setelah Ella dan pacarnya tengah bersama di sebuah bar, terlihat seorang pria sedang mengawasinya. Tapi Ella pun menyadari hal itu dan memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum Ella pergi, tiba-tiba baku tembak terjadi. Terlihat beberapa pria mencoba membunuh Ella, namun pria yang mengawasinya tadi berhasil menyelamatkan dan segera membawanya pergi menggunakan sebuah mobil. Namun, salah satu pelaku lainnya kembali mengejarnya hingga aksi kejar-kejaran di jalan pun terjadi. Pria yang bersama Ella berhasil membuat mobil pelaku terperosok yang membuat pelaku tersebut tewas dan kembali berhasil menyelamatkan Ella. Kemudian pria tersebut pergi meninggalkan Ella, tapi setelah itu ia mendapat sebuah pesan untuk segera menghabisi seseorang atau istri dan anaknya yang akan terbunuh. Ia pun bergegas kembali menemui Ella dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil, dan Ella pun ikut bersamanya. Di dalam mobil, Ella menanyakan nama pria tersebut, dan ia bernama Lucas. Seorang mantan anggota militer yang beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran, yang memiliki kecanduan akan obat-obatan terlarang. Terlihat saat Ella banyak melihat sisa jarum suntik di bawah mobilnya. No, I can't. I'm claustrophobic. Dikarenakan Swiss masih sangat berbahaya bagi Ella dan Lucas, ia pun berganti mobil dan bergegas menuju perbatasan untuk keluar dari negara tersebut. Lalu scene kembali berpindah ke sebuah rumah kastil di Inggris. Rumah tersebut adalah milik dari seorang pebisnis kaya bernama Richard Edison, sekaligus pemilik bisnis kotor pengedaran obat-obatan terlarang. Dialah yang menyewa Lucas untuk membunuh Ella, karena ternyata Ella adalah anak sematawayang dari rekan bisnisnya bernama Martin Hato, yang di scene awal tewas terbunuh bersama istrinya. Dan karena Ella keluarga dari Martin Hato, Richard pun harus segera menghabisinya.
Karena menurut Richard, Martin Hatto adalah ancaman besar baginya. Ia berniat melaporkan semua kejahatannya kepada FBI. Selain itu, Martin Hatto juga mengalihkan semua uangnya sebesar 25 juta dolar kepada satu rekening, yaitu Ella Hatto. Kemudian terlihat Lucas dan Ella telah keluar dari Swiss dan kini ia berada di sebuah rumah yang berada di Prancis. Lalu tiba-tiba Lucas menerima telepon dan itu dari Richard yang menanyakan tugas Lucas untuk menghabisi Ella. Namun Lucas tetap tidak sanggup membunuh Ella. Sampai di sini Ella belum mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi terhadapnya dan ia belum mengetahui bahwa orang tuanya telah tewas. Kemudian Ella menemukan telepon genggam dan mencoba menghubungi ayahnya, namun tersambung kepada seorang agen FBI wanita bernama Gina Banks yang menceritakan bahwa Lucas adalah seorang pembunuh bayaran yang dibayar untuk membunuhnya dan akan menghabisinya. Karena takut akan dibunuh, Ella pun mencoba kabur dari Lucas. You're going to kill me. Di saat Ella mencoba untuk melarikan diri dari Lucas, Lucas pun berhasil menemukannya dan meyakinkan bahwa ia berjanji tidak akan melukainya dan akan melindunginya sampai semuanya selesai. Dan Lucas menceritakan kepada Ella bahwa ayahnya telah tewas terbunuh, yang membuat Ella menangis dan bersedih. Setelah itu, scene berganti di saat Lucas dan Ella sedang berada di sebuah minimarket. Tiba-tiba seorang sniper mencoba menembak mereka, namun mereka berhasil selamat dan bersembunyi ke dalam minimarket tersebut. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Lucas berhasil menghabisi satu pembunuh yang berada di dalam minimarket tersebut dan menabrak pembunuh satu lainnya tepat sebelum ia menembak Ella. Setelah kejadian tersebut, Lucas menerima luka tembakan yang cukup serius pada bagian kakinya. Setelah insiden tersebut, Lucas pun menghubungi salah seorang temannya bernama Danny dan berencana bertemu dengannya di dalam sebuah kereta api untuk membantunya mengobati luka tembak pada kakinya. Di dalam kereta, setelah Danny mengobati luka dari Lucas, Danny terlihat menghampiri Ella yang berada di bar kereta dan mengatakan kepada Ella untuk segera turun dan menjauhi Lucas karena Lucas tetap tak akan membiarkannya hidup. Where are you? Let's take this. Get off at the next station and I'd run. Mendengar itu pun Ella mencoba untuk melarikan diri kembali dari Lucas. Lucas yang curiga terhadap Danny, ia pun menanyakan keberadaan Ella. Dan ternyata Danny juga adalah seorang pembunuh bayaran suruhan Richard yang berniat untuk membunuh Lucas dan Ella. Let's go. Kemudian terlihat Ella sudah turun dan berjalan di sebuah stasiun. Lalu seorang laki-laki mencoba mendekati dan membunuhnya. Namun di waktu yang tepat juga, Lucas lagi-lagi kembali berhasil menyelamatkan Ella dan melarikan diri menuju pelabuhan untuk pergi ke Inggris menggunakan kapal penangkap ikan di sana. Setelah itu, scene berpindah di dalam perjalanan Lucas yang menceritakan tentang semuanya, tentang Richard Edison dan keterlibatannya dalam pembunuhan Martin Hatto, yaitu ayah dari Ella. Bahkan Lucas pun memberikan pistol kepada Ella dan mengajarinya untuk menembak. Take it. Pada adegan ini Ella terlihat baru pertama kali memegang senjata, dan adegan ini saya rasa cukup penting untuk saya ceritakan dan akan kalian pahami nanti. Kemudian tibalah Lucas dan Ella di sebuah rumah di Inggris. Di sana Ella mencari informasi mengenai kematian ayahnya. Dan setelah mengetahui dalang dari pembunuhan yang terjadi terhadap keluarganya, kemudian Ella menanyakan kepada Lucas berapa harga untuk menyewanya agar Lucas mampu membunuh Richard.
orang yang telah merenggut nyawa ayahnya. How much would it cost to hire you? I want you to kill him. Namun Lukas tidak menghiraukannya. Don't laugh at me. Dirasa permintaannya sia-sia, Ella memutuskan untuk membunuh Richard sendiri dengan tangannya, dan ia pun langsung pergi menuju gedung tempat Richard berada dengan membawa sepucuk pistol milik Lukas yang tergeletak di atas meja. Namun, setelah bertemu dan berhadapan dengan Richard dan mengacungkan pistol kepada Richard, Ella tak memiliki keberanian untuk melakukannya dan hanya membuat kepanikan sisi gedung karena ulahnya membawa senjata yang membuat Ella harus ditangkap dan diamankan oleh kepolisian di sana. Kemudian Ella dikeluarkan dari kantor kepolisian dan dibawa oleh agen FBI yang bernama Gina Banks, yang ternyata ia adalah seorang suruhan Richard juga untuk menghabisi Ella dan Lukas. Di dalam mobil, Gina memberitahukan penyebab ayahnya terbunuh. Gina menyampaikan bahwa ayahnya telah menggelapkan sejumlah uang milik Richard dan mengalihkannya kepada rekening milik Ella. Dan Gina meminta Ella untuk mengisi nama dan sandi akun bank tersebut kepada Ella untuk menyerahkan uangnya kembali terhadap Richard. Namun Ella mulai mencurigai gerak-gerik dari Gina dan menolak memberikannya kepada Gina. Out in Switzerland, is that right? Yes? Your father set it up for you? Kemudian, scene berganti kepada Lukas yang berada di tempat persembunyiannya. Ia didatangi seseorang yang tak lain adalah suruhan dari Richard untuk menghabisinya di sana. Namun Lukas berhasil mengatasinya. Kemudian, Danny pun kembali muncul dan mengatakan bahwa harga untuk membunuh Lukas lumayan tinggi dan ia akan melakukannya. Ia pun berniat membunuh Lukas, walaupun Lukas adalah temannya. Dengan berat hati, Lukas pun menembak Danny beberapa kali dan kali ini Danny pun benar-benar tewas. Kembali kepada agen FBI, yaitu Gina Banks dan Ella. Setelah Ella tak mau memberikan kode bank, maka Gina pun membawanya kepada Metzer, seorang pembunuh bayaran profesional sama seperti Lukas dan bekerja untuk Richard, dan orang yang telah menghabisi Martin Hatto dan istrinya di scene awal. Kemudian scene berpindah. Saat itu, Richard Edison sedang mengadakan sebuah pesta di kediamannya. Kemudian Gina bersama Metzer membawa Ella menggunakan sebuah mobil untuk diserahkan kepada Richard yang masih hidup karena Gina belum mendapatkan apa yang Richard mau, yaitu uang sebesar $25 juta yang berada di rekening Ella. Banks, she's stalling. She's just trying to stay alive. Mengetahui Ella sudah di tangan mereka, Lukas pun berniat menghadapi Richard dan ia pun menerobos masuk ke dalam rumah Richard dengan menghabisi semua penjaga di sana dan berhasil menemui Richard tepat di hadapannya yang membuat Richard cukup ketakutan. Open the gate. Lukas menanyakan keberadaan Ella yang disekap oleh Gina dan Metzer di ruang basement rumahnya. Her face just like the others. Her name was Ella. Dengan menyandra Richard, Lukas berhasil menemui Ella dan meminta untuk mereka melepaskan Ella. Namun di tengah-tengah negosiasi itu, tiba-tiba anak dari Richard menembakkan panah kepada Lukas, yang akhirnya mengenai tangan ayahnya sendiri dan membuat situasi tidak terkendali. Setelah itu, Richard dan Metzer berhasil bersembunyi, menyisakan Gina yang langsung adu tembak dengan Lukas, dan Gina pun harus tewas di tangan Lukas. Ella yang berhasil lepas dari ikatannya mencoba melarikan diri dan bersembunyi, namun Metzer berhasil menangkapnya dan Metzer menembak Ella. Setelah itu, datanglah Lukas dan perkelahian antara mereka pun terjadi. Di saat Lukas sudah terpojok karena serangan Metzer dan akan menghabisinya, tiba-tiba Richard menembak Metzer dan membunuhnya. Entah apa yang ia lakukan. Dan di saat Richard akan menghabisi Lukas, ternyata Ella masih hidup dan menembakkan Richard beberapa kali dan membuatnya tewas.
Dan kali ini Ella lah yang menyelamatkan Lucas dari kematian. Kemudian nyawa Ella pun berhasil diselamatkan. Stay with me, Ella. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Lucas yang untuk pertama kalinya mengunjungi istri dan anaknya. Karena selama ini Lucas tidak pernah bertemu dengan anak gadisnya itu. Ia takut keselamatan mereka terancam karena pekerjaannya. Lalu Ella yang saat ini tengah hidup bersama Bibi dan keponakannya, dan film pun berakhir. Dan sekian untuk alur cerita film Hunter's Prayers ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dalam tata bahasa ataupun kesalahan lainnya. 93 Movie pamit, sampai bertemu di rangkuman film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.